Kontestan Piala Asia 2023 mulai tiba di Qatar. ASTY tentukan starting 11 resmi usai lawan Libya. Kronologi Pratama Arhan dicium kapten timnas Libya. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Piala Asia 2023 di Qatar tak lama lagi akan bergulir. Tim-tim peserta sudah mulai berdatangan untuk mempersiapkan diri menuju pertandingan. Dikutip dari unggahan akun Instagram AFC Asian Cup, sudah ada tim yang tiba di Qatar mulai 2 Januari 2024. Di antaranya adalah Lebanon yang masuk di grup A dan bertanding di pertandingan pembuka melawan Qatar. Uzbekistan juga sudah mendarat di Qatar. Negara peringkat keempat di Piala Asia 2011 itu pada edisi kali ini masuk ke grup B bersama Australia, Syria, dan India. Selain itu, Palestina, negara lainnya yang juga tiba di Qatar. Tim yang nantinya diperkuat gelandang Bali United Muhammad Rashid itu masuk di grup C bersama Iran, Uni Emirat Arab, dan Hong Kong. Sementara timnas Indonesia masih akan menjalani satu laga uji coba melawan Libya di Turki sebelum akhirnya terbang ke Qatar untuk menghadapi Iran di laga uji coba terakhir. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengomentari debut Justin Hubner bersama skuad Garuda yang berakhir pahit. Kesalahan pertama Hubner adalah komunikasi tak berjalan dengan Jordi Amat, sehingga Omar Al-Khoja bisa bebas menendang bola di kotak penalti untuk menciptakan gol pada menit ke-58. Kesalahan kedua saat passing Hubner dipotong pemain Libya yang kemudian dioper Gandar Aldin Al-Khelaif untuk mencetak gol ketiga pada menit ke-89. Menanggapi hal tersebut, Sintayong menganggap wajar kalau pemain berdarah Belanda Indonesia itu belum nyetel dengan tim. Sebab Justin baru tiba jelang pertandingan melawan Libya sehingga belum sempat mengikuti latihan bersama tim. Sintayong sendiri menegaskan bahwa lawan Libya sebagai ajang untuk mengecek kondisi pemain. Mark Klok dan Jordi Amat bergantian menjadi kapten saat timnas Indonesia melakoni partai uji coba kontra Libya. Sintayong menjelaskan bahwa tidak ada alasan khusus mengapa ban kapten diberikan kepada Mark Klok dan Jordi Amat. Kedua pemain tersebut diberikan kepercayaan karena berstatus pemain senior. Pelatih asal Korea Selatan itu memang belum mengumumkan secara resmi siapa pemain yang akan menjadi kapten timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang akan bergulir pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Selain Klok dan Jordi Amat, pemain lain yang berpotensi menjadi kapten adalah Asnawi Mangkualam Bahar. Mantan pemain Jeonnam Dragons itu sempat beberapa kali dipercaya menjadi kapten termasuk di 2 laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F melawan Irak dan Filipina. Bek Jangkung Elkan Bagot serius menatap 2 laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Elkan Bagot tidak tampil dalam pertemuan pertama dengan Libya, sebab pemain Ipswich Town itu baru bergabung dengan tim jelang laga tersebut. Untuk laga kedua kontra Libya nanti, Elkan Bagot berpeluang turun. Ia pun ingin memanfaatkan uji coba itu dengan sebaik mungkin. Selain melawan Libya, timnas Indonesia masih mempunyai satu jadwal uji coba melawan Iran pada 9 Januari. Namun laga tersebut akan dimainkan di Qatar. Ya, kami akan siap untuk Piala Asia. Kami memiliki 2 uji coba lagi sebelum itu. Kami akan memastikan bahwa kami melakukannya dengan benar pada saat turnamen dimulai. Tegas Elkan Bagot. Sintayong masih menunggu hasil laga uji coba kedua melawan Libya sebelum menentukan formasi timnas Indonesia untuk menghadapi Irak di Piala Asia 2023. Hal ini diungkapkan Sintayong setelah timnas Indonesia menelan kekalahan 0-4 dari Libya pada laga uji coba pertama. Pelatih asal Korea Selatan tersebut melihat para pemainnya kelelahan setelah menjalani pertandingan dengan intensitas tinggi. Sintayong akan memanfaatkan laga uji coba kedua melawan Libya pada Jumat 5 Januari 2024 untuk melihat performa para pemainnya dan menentukan formasi terbaik untuk melawan Irak di laga perdana Piala Asia 2023. Persiapan terus dilakukan oleh tim kepelatihan timnas Irak termasuk menganalisis kekuatan lawan. Pelatih Irak Jesus Casas menilai bahwa timnya tergabung dalam grup yang sulit mengingat Jepang ada di dalamnya. Bukan hanya Jepang yang menjadi fokusnya, tapi timnas Indonesia dan Vietnam juga dianalisa. Walaupun Jepang adalah batu sandungan paling keras, Casas beranggapan semua tim mempunyai kesempatan yang sama.
Pelatih asal Spanyol itu mengingatkan, singa Mesopotamia harus berhati-hati dengan Indonesia dan Vietnam. Sebagai staf teknis, kami tidak berhenti mengamati pertandingan para pemain kami, menganalisis pesaing dan persiapan latihan yang akan kami lakukan selama Piala Asia. Tetapi sebagai pandangan umum grup ini, saya percaya bahwa ada banyak kesetaraan dalam tingkat teknis antara tim Vietnam, Indonesia, dan Irak. Dan kita harus berhati-hati di grup ini dan bermain dengan fokus dan disiplin karena margin kesalahannya sangat kecil. Kata Casas dikutip dari Win-Win. Thailand sudah merilis daftar 26 pemain yang dibawa ke Piala Asia 2023. Namun skuad Gajah Perang dipastikan tidak diperkuat dua nama bintang mereka, yakni Chanatip Songkrasin dan Terasil Dangda. Chanatip Songkrasin absen lantaran cedera. Pemain berjuluk Messi dari Thailand ini terluka ketika membela tim Gajah Perang melawan Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan Terasil Dangda juga mengalami cedera hamstring. Untuk itu, pelatih baru Thailand Masa Tadaishi akan mengandalkan Theraton Bunmatan sebagai kapten Thailand untuk memimpin rekan-rekannya di lapangan. Adapun Thailand tergabung dalam grup sulit di Piala Asia 2023 bersama Arab Saudi, Kyrgyzstan, dan Oman. Malaysia ternyata lebih menggilai pemain keturunan dan naturalisasi dibanding kontestan Piala Asia 2023 lain, termasuk timnas Indonesia. Dari daftar 26 pemain yang didaftarkan Kim Panggon untuk kejuaraan AFC edisi ke-18 ini, ada 14 pemain naturalisasi dan keturunan. Bahkan 3 diantaranya tak berdarah Malaysia. 3 pemain naturalisasi Malaysia yang tak punya darah Malaysia itu adalah Endrick Dos Santos dari Brasil, Muhammadus Sumareh dari Gambia, dan Romel Morales dari Kolombia. Adapun 11 pemain lainnya yakni Mateo Davis, Daniel Ting, Dominic Tan, Junior Elstal, Dion Coles, Lavere Corbin Ong, Stuart Wilkin, Paulo Josu, Brendan Gan, Natsko Insa, dan Darren Lock. Dengan pemain-pemain ini, Malaysia percaya diri bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kini yakin kombinasi pemain yang ia pilih akan membuat Malaysia tampil garang. Di Piala Asia 2023, Malaysia tergabung di grup E bersama Korea Selatan, Yordania, dan Bahrain. Sebagai tim dengan peringkat FIFA terbawah, Malaysia dianggap kuda hitam di grup E. Momen unik terjadi ketika Pratama Arhan gagal melakukan overlapping di laga uji coba pertama kontra Libya. Dalam sebuah kesempatan, Pratama Arhan dicegal kapten timnas Libya Ahmed Krawaa. Setelah mendapat cegalan, Pratama Arhan langsung guling-guling tanda kesakitan. Tahu melakukan pelanggaran, Ahmed Krawaa langsung meminta maaf kepada Pratama Arhan. Sebagai tanda permintaan maaf, Ahmed Krawaa tak hanya memegang tangan Pratama Arhan tetapi juga mencium rambut ex pemain PSIS Semarang tersebut. Aksi Ahmed Krawaa langsung mendapat sorotan di media sosial khususnya dari kaum hawa. Dikutip dari unggahan akun TikTok @mawarputih_621, banyak warganet yang melempar beragam komentar terhadap aksi Kapten Libya tersebut. Namun tak sedikit pula yang gagal fokus ketika Arhan mendapatkan kecupan tanda maaf. Sekian News Plus kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Plus edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.